Pemuda itu hanya mencicipi udara di pegunungan. Segera ia menilai berdasarkan pengalamannya. Di pegunungan akan segera turun hujan deras. Jadi, ia maju untuk menyampaikan berita ini kepada rekannya yang akan masuk ke pegunungan. Selanjutnya, di Gunung Nansang, hujan badai lebat akan datang. Mendaki di tengah hujan sangat berbahaya. Namun, siapa sangka itu justru membuat marah para petualang di sampingnya. Seorang pria yang menganggap dirinya ahli langsung membantah. Pemuda itu hanya berbicara sembarangan. Padahal, ramalan cuaca jelas menunjukkan bahwa 7 hari ke depan akan cerah. Apakah pengalaman pemuda itu lebih akurat daripada teknologi? Mendengar keraguan itu, pemuda itu tidak marah. Sebaliknya, ia dengan tenang memberitahu mereka, hari ini udara terasa hangat, dan ada perwakilan di kejauhan. Awan berbentuk pagoda yang menandakan hujan. Namun, orang-orang sama sekali tidak percaya pada apa yang dikatakan pemuda itu. Bahkan istrinya berpikir bahwa pemuda itu mengatakan semua ini hanya untuk menghalanginya mendaki. Ia menyatakan bahwa ia akan mendaki bersama ahli. Pasti tidak akan ada masalah. Jika pemuda itu masih berniat untuk menghalangi, maka lebih baik pulang dan bercerai. Melihat mereka tetap bersikeras untuk masuk ke gunung, maka pemuda itu menyarankan kepada semua orang agar mereka membagi persediaan secara merata, sehingga jika menghadapi bahaya, tingkat kelangsungan hidup bisa meningkat. Namun, semua orang bersikeras percaya bahwa pemuda ini sedang mengutuk mereka. Kemudian, rombongan itu meninggalkan pemuda dan pergi meninggalkan tempat ini. Dan mereka tidak tahu bahwa pemuda itu adalah orang pertama dalam petualangan alam liar, Huan Sen. Beberapa tahun yang lalu, dia menyelamatkan. Sekarang, ayah istriku, untuk membalas budi pemuda yang telah menyelamatkannya, ayahnya mengawinkan putrinya dengan dia. Dan saat ini, pemuda itu dengan pengalamannya memahami bahwa mereka pasti akan menghadapi bahaya saat masuk ke gunung. Maka dia segera mengambil perlengkapannya untuk mengikuti jejak mereka. Sementara itu, sekelompok orang yang baru saja masuk ke gunung masih terlihat sangat bersemangat dan belum menyadari bahwa bahaya akan segera datang. Sudah 1 jam sejak mereka masuk ke gunung. Di mana hujan, kalian adalah teman lama. Setelah kamu bercerai dengan Xiao Hang, apakah kamu akan mempertimbangkan dia? Setelah saya bercerai dengan Xiao Hang, saya tidak mempertimbangkan untuk menikah lagi. Saya berencana ke depannya. Ada yang mengejar. Xiao Hang, itu kamu. Kenapa kalian tidak mengikuti rute peta? Bukan, kamu yang tersesat dan menyalahkan kami karena mengganti rute. Lagi pula, Jiang Yan tidak menyuruhmu pergi. Kenapa kamu kembali? Saya datang untuk menyelamatkan orang. 5. Rute yang kalian ambil sekarang sangat mungkin akan terjebak dalam longsoran tanah. Sebentar lagi badai. Sebentar lagi longsoran tanah. Apakah kamu mengalami delusi penganiayaan? Coba lihat ke atas langit sendiri. Tidak ada tanda-tanda hujan dan longsoran tanah. Iya. Diam semua. Kemudian pria itu berbaring di tanah, tidak tahu sedang mendengarkan apa. Segera setelah itu, dia mengamati dengan seksama tanah di sekitarnya, sampai mendengar suara gemuruh. Dia mengerti bahwa bahaya akan segera datang. Beberapa waktu yang lalu, hujan deras turun di